Ini kita bisa beribadah. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama di dalam karunia Tuhan. Ya, mari kita buka firman Tuhan di dalam Efesus pasal 2. Dari ayat pertama kita baca sampai ayat yang kelima. Mari bangkit berdiri. 3, 2, 1. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Amin. Firman Tuhan berbicara tentang bagaimana kasih karunia Tuhan kepada umat manusia. Kita ini orang-orang yang tidak pantas menerima hal yang baik, atau dikatakan tidak pantas untuk masuk ke surga. Tapi firman Tuhan katakan, ketika kita mau sungguh-sungguh di dalam jalan Tuhan, mau bertobat kembali, maupun di usia muda maupun di usia tua, Tuhan akan menerima kita. Kenapa? Karena kita ini awalnya adalah ciptaannya, tetapi karena dosalah yang memisahkan kita dengan Tuhan. Dosalah yang membuat kita jauh dari Tuhan. Dan kemauan kita sendiri, yaitu keinginan daging, hal-hal yang jahat, itu membuat kita akhirnya semakin masuk di dalam godaan-godaan iblis. Oleh sebab itu, mari kita kembali kepada kasih karunia Tuhan, karena Tuhanlah yang menyelamatkan kita. Dan firman Tuhan jelas katakan, kita diselamatkan bukan karena hebat kita, bukan karena kuat kita, bukan karena uang kita yang banyak, atau bukan karena jabatan kita, atau mungkin memiliki keluarga yang bahagia. Itu tidak menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita adalah kasih dari Kristus yang telah turun ke dunia dan menerima kita sebagai anaknya. Itu adalah satu ungkapan yang luar biasa. Itulah cinta Tuhan kepada kita. Bagaimana kita untuk membalas cinta Tuhan itu? Tidak ada lain selain memuji dan menyembah Dia, selain beribadah, ya, dan memiliki hubungan erat dengan Tuhan melalui doa-doa pribadi kita, melalui hubungan kita dengan Bapa kita, melalui hidup kita menjadi hidup yang benar, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kasih, melakukan firman Tuhan. Tetapi juga kita harus jadi orang yang bijaksana, jadi orang yang bisa melihat keadaan, orang yang mengerti orang lain. Kita hidup manusia tidak bisa sendiri, saling memahami, mengerti satu dengan yang lain, baru kita bisa hidup bersama, saudara. Disitulah kita belajar seperti Tuhan Yesus mengerti tentang kita, seperti Tuhan Yesus menerima kita padanya. Oleh sebab itu, ya, kita hentikan segala apapun, ya, kita belajar untuk menerima keberadaan orang lain seperti Kristus menerima kita. Ya, tetapi ada kalanya kasih karunia itu tidak dipahami, atau dikatakan tuh hal yang biasa. Padahal di dalam Kristus bahkan Dia memberikan nyawanya sendiri untuk kita. Itu sangat hebat dan luar biasa. Melebihi seorang sahabat, atau melebihi seorang keluarga, ya, karena keluarga sendiri contohnya, atau sahabat kita pada umumnya belum bisa memberikan nyawanya untuk kita. Itu adalah hal yang paling mulia. Oleh sebab itulah kita kenang dalam Kristus, dan firman Tuhan ini memberikan kita satu pengajaran bahwa kasih karunia Tuhan itu lebih besar daripada
apa yang kita miliki, lebih besar dari apa yang kita ketahui, lebih besar daripada pengorbanan dan kasih orang kepada kita atau kita mengasihi orang lain. Oleh sebab itulah kita belajar untuk hidup di dalam terang dan kita dilimpahkan, diberi kekuatan, diberikan kesehatan untuk melakukan Injil firman Tuhan. Ya inilah saya bilang, kita terus di dalam pengawasan Tuhan, minta di dalam bimbingan Tuhan, di dalam doa-doa kita, terus minta panjatkan doa supaya kita senantiasa mengerti dan memahami keadaan-keadaan hari ini, karena hari-hari ini adalah roh-roh yang durhaka. Firman Tuhan bilang roh orang-orang durhaka ya bekerja di antara semua penguasa kerajaan angkasa. Berarti apa? Tidak heran kalau dunia ini penuh dengan kejahatan dan tipu-tipu muslihat iblis untuk menjatuhkan anak Tuhan. Seperti kita yang sudah beribadah, itu adalah musuh beratnya iblis. Oleh sebab itu kita harus giat mencari Tuhan. Kalau tidak kita akan tenggelam dengan keadaan dunia. Karena dunia ini isinya adalah menuntut saudara. Apa-apa harus tuntutan dan tuntutan hidup. Itulah yang tidak mampu manusia lalui sehingga akhirnya menyebabkan ya ada yang sakit, ada yang mengalami gangguan jiwa, tekanan. Maaf kata kalau lihat sekarang ini orang rentan bunuh diri. Jatuhkan diri dari apartemen, jatuhkan diri dari kantor atau dari kampus karena tidak mampu mengerjakan skripsi, akhirnya dia bunuh diri. Bahkan pernah ada kejadian dia punya mobil dia tabrakin sampai meninggal di tempat dan dia tulis surat, minta maaf aku tidak mampu. Seperti apa yang mama mau menjadi seorang dokter misalnya seperti itu. Bayangkan iblis itu bahkan juga ada di berita hari-hari ini. Seorang anak yang dirantai dengan mamanya. Seorang suami bunuh istrinya. Hari-hari ini sungguh-sungguh jahat. Jangan anggap hari ini enteng-enteng saja loh saudara. Hari-hari ini kejahatan merajalela karena iblis menuai banyak jiwa. Bagaimana dengan jiwa saudara dan saya? Berjaga-jagalah menanti kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Dan kita sudah mulai lihat ada uang baru yang akan muncul lagi. Ada yang mengatakan teori dan teori. Tapi saya percaya bahwa akhir zaman itu pasti terjadi dan digenapi. Yang menang adalah orang yang berharap kepada Tuhan. Amin. Tidak meninggalkan iman. Itu yang akhirnya dicari. Dunia ini semakin dicari semakin fana. Manusia tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki. Pingin begini, pingin begitu. Makanya lakukanlah kepada sesuai dengan koridor kebenaran dan kebaikan. Itu saja. Jangan melebihi nafsu yang tidak bisa dikontrol lagi. Akhirnya menyebabkan apa? Mengalami gangguan-gangguan jiwa. Banyak hari ini orang karena judi online akhirnya masuk rumah sakit jiwa. Tidak bisa melanjutkan hidup dan yang lainnya. Saudara, hari-hari ini kita perlu mendekatkan diri pada Tuhan. Ini hal yang sangat serius. Jangan sampai terjadi di tempat ini atau di antara kita. Karena apa? Kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, apa yang kita kerjakan di muka bumi ini. Hal yang baikkah atau tidak? Saya rasa saudara, orang yang di dalam Tuhan akan menilai baik atau tidak. Tapi kalau saudara sudah tanamkan di hati, lakukan yang terbaik, maka saudara tidak akan peduli lagi apa kata orang. Yang penting saya lakukan yang terbaik. Karena itulah saya bilang, waktu kita di puncak yang paling tertinggi, orang mendekati kita, senang dengan kita. Waktu kita di bawah, orang akhirnya meninggalkan kita, dan itulah dunia. Jadi tetap semangat dan tetap percaya, tetap yakin, lakukan yang terbaik. Hanya satu yang saya mau pesankan, tetap lakukan yang terbaik di hari-hari ini.
sampai betul-betul kita melihat kedatangan Tuhan buat kita, kemenangan buat kita. Apa saja menjadi doa kita. Saya percaya itu adalah satu mukjizat, satu sukacita yang besar bagi kita untuk bersama di dalam rencana Tuhan. Saya percaya tidak kebetulan kalau saudara Tuhan suruh ibadah di sini, banyak gereja di Sanggo ini loh. Banyak. Tapi kalau kita masuk dalam tuntunan Tuhan, banyak manusia yang tidak tahan panas. Karena dunia ini menuntut hal yang begini, hal yang begitu. Kalau ikut Tuhan, bertahap, sabar, pelan-pelan, buat yang terbaik, kreatif. Kadang rasanya mau menangis, tapi sekarang cuma sukacita, bahagia bersama Tuhan. Saya merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Sampai saya tahu Tuhan banyak hal yang Tuhan taruh ke saya untuk melayani saudara. Artinya memberikan bimbingan rohani, dan saya sendiri harus mau dibimbing oleh Tuhan. Baru saya bisa membimbing saudara. Amin. Jadi bukan karena saya hebat, bukan karena saya ini, tidak. Tapi semua karena anugerah Tuhan. Saya mau belajar memberikan yang terbaik dan pelayanan ini karena saya tahu merintis pelayanan ini dengan perjuangan dan air mata. Tidak semudah itu orang bisa berusaha menutup berbagai cara. Iblis memakai si A, si B, si C. Pernah bilang gereja kami mau ditutup. Tapi puji Tuhan sampai hari ini kami masih bisa tersenyum. Kami masih bisa bahagia punya Tuhan Yesus. Yang penting di hati saudara saya pesan, milikilah Tuhan Yesus. Supaya kita tetap sukacita. Bukan hanya bilang di depan kamera baik, di depan kamera bagus, di belakang no. Itulah saya bilang karunia Tuhan bagi kita. Bersyukurlah saudara, terima keselamatan, peganglah itu baik-baik. Hari-hari ini sudah banyak tanda-tanda akhir zaman, banyak bencana, banyak kejahatan yang merajalela di mana-mana yang tidak masuk akal terjadi. Kenapa? Itu bukan hal yang kebetulan. Karena iblis sedang tuai jiwa-jiwa yang bisa dia lahap, yang bisa dia makan. Karena manusia seringkali hanya mementingkan apa? Fisiknya, jasmaninya, tapi rohaninya banyak ditinggalkan, dianggap lalai begitu saja. Itulah saya bilang, terus kita kembali kepada rencana Tuhan. Bersyukurlah karunia Tuhan ada padamu. Jangan kau tinggalkan. Ingatlah ketika kau susah, ketika kau bersedih hati, siapa yang bersama engkau? Roh Kudus kan di hati kita. Tuhan Yesus kan yang memberikan kita kekuatan untuk menjalani hidup sampai hari ini. Amin. Nah, oleh sebab itu teruslah berharap pada Tuhan. Saya percaya dan sungguh percaya proses kehidupan yang kita lewati, kita alami. Walaupun sakit sih bersama Tuhan, tapi saya percaya ujungnya adalah sukacita. Bahagia. Satu hal yang tidak bisa terbayarkan dengan apapun. Saudara, kalau saudara kemanapun pergi, saudara belanja dimanapun, gak akan bisa ketemu jual sukacita, itu gak ada. Jual bahagia itu gak ada. Itu dari kehidupan kita yang bersama Yesus. Amin. Ya, disitulah saya bilang kita percaya bahwa Roh Kudus menuntun kita di dalam keselamatan. Oleh sebab itu kasih karunia keselamatan jangan ditinggalkan. Tetap berdoa di dalam waktu kau bekerja, di waktu kau di rumah, dimanapun berdoa, nyanyi buat Tuhan. Waktu kau di kamar, nyanyi buat Tuhan. Saya percaya Tuhan dengar, sekalipun suara kita pas-pasan tidak kenapa-kenapa. Karena Tuhanlah yang menciptakan suara itu. Amin. Kita kembalikan pujian hormat bagi Tuhan Yesus. Tetap semangat, tetap bersyukur, tetap percaya, dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Mari kita berdoa.